الحمد لله الذي أحيا قلوبنا بنور النبوة وبنور القرآن الذي أحسن كل شيء. الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة وجعل القرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم undang-undang asas في حياتنا إلى يوم القيامة وجعل الإنسان في الأرض خليفة وجعل هذه القرية Taman Jati Permai Tayyibah waj'al hadhihi al-qaryah Taman Jati Permai Tayyibah waj'al Indonesia dawlatan mustaqillah wa fi sab'il al-muruq wilayah. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. A person can be at the mall given to his human. Allah berkalam di dalam Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قل فمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. para alim ulama, para ahbabul kiram, para ustaz, para asatidah, tokoh masyarakat, tokoh aparat, wabil khusus akhirul kiram Insinyur Haji Mahmuri, dan seluruh jamaah yang
pangkat, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pangkat yang terbesar hari ini ada di hadapan kita. Sarjana yang sesungguhnya adalah hari ini yang kita saksikan, karena semua datang dari Allah. Sarjana S1 Hamidul Quran, S2 Magister Shahibul Quran, doktornya S3 dahsyat nih, PhD-nya itu Ahlul Quran. Itu ada semua, Allah berikan sebenarnya. Masya Allah. Maka alangkah bangga dan terharunya ketika kita melihat anak-anak kita yang mungkin predikat hamilul Quran, udah bisa membaca, menghafal, kemudian mengartikan, mengamalkan mungkin sedikit. Pada tingkatan yang kedua, Shahibul Quran, bukan hanya menghafal, memahami, mempelajari, memaknai, bahkan tafsirnya pun dia bisa, dia pun mengamalkan. Pada tingkatan yang ketiga, Ahlul Quran, keluarga Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها kenikmatan yang luar biasa, dan ini akan kita perdengarkan, kita lihat nanti di hadapan Allah, diperlihatkan oleh Allah nanti. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita candaan kita, bahagia kita bersama ahli keluarga kita di dunia ini, kira-kira nanti di akhirat kita dapatkan lagi, kita ketemu lagi. Allah sampaikan di dalam surah Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم. Coba fikirnya apa tribalnya dikecilin dikit, jangan tribalnya. Yang volume. Sound systemnya. Kegedean tribal, insyaallah. Allah akan kumpulkan satu rumpun keluarga dari nenek
moyangnya kelihatan, ketahuan atau enggak ketahuan. Pengikatnya apa tuh? Iman. Al-haqqana, muhaqqan, saling menempel tuh. Syaratnya iman tuh. Syaratnya iman. Makanya ini dalil yang paling qat'i ketika ada orang yang baca Quran, pahalanya dia sampaikan kepada ahli kubur, ahli keluarganya, nyampe. Sedekah atas nama ahli kubur, nyampe. Doa atas ahli kubur, nyampe. Apalagi Al-Quran. Subhanallah. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menyampaikan seluruh amal soleh kita yang kita hadiahkan buat ahli kubur itu nyampe. Maka pengikatnya adalah iman. Al-haqqana bihim dzurriyyatahum. Maka Imam Tirmizi insyaallah yang lahir tahun 924 72. Beliau imam besar, bukan imam masjid ya, imam besar. Saya 15 tahun jadi imam besar, imam masjid di Albina Senayan, Gelora Bung Karno. Alhamdulillah gajinya gede banget, gede dingin ya, 3M. Makasih. 15 tahun ya. Dari 200 yang dicalonkan jadi imam di Senayan, Gelora Bung Karno Albina, cuma 1 orang yang lolos. Syaratnya apa tuh? Syaratnya, masya Allah, itu di dalam kitab Majmu'ul Ulum wal Hikam wa Madhhabun Nujum yang dikarang ditulis oleh Imam Syafi'i, kemudian disadur dikutip oleh Imam Ibn al-Arab di dalam kitabnya Fathul Arab. Beliau menyampaikan, Imam Syafi'i kecerdasannya, jeniusnya luar biasa tuh. Menghitung jumlah huruf Al-Quran itu 1.027.000 seluruh huruf Al-Quran 1.027.000. Itu hurufnya saja, titiknya 21.025.030 titik. Diawali dari titik yang huruf ba yang kita baca itu pertama, titiknya di bawah dan ditutup dengan titik yang terakhir, surah yang paling ujung, An-Nas, Nas, Nisyan, Nasiyah, lupa, lemah, lalai, lunglai. Itu manusia tuh. Titik awal adalah Allah. Makanya Imam Syekh Muhammad Jilani di dalam kitabnya membedakan antara Bismillah dengan Bismillah di dalam surah Al-Alaq dengan surah Al-Fatihah. Dalam surah Iqra bismi rabbikal, bisminya di situ ada alifnya. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah tanpa pakai alif. Masya Allah. Beliau uraikan secara syariat, beliau uraikan secara tarikat, hakikat, ma'rifat. Itu dahsyat. Kenapa bisa dalam surat Alaq ada alif, sedangkan di dalam surah Al-Fatihah tidak pakai alif? Padahal sama-sama Bismi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kaji lagi. Maaf, dikaji, bukan ngaji ya, dikaji. Nah, ya. Harus 1 tahun keluar.
Iya. Ulama itu harus ditahan. Ya. Sekarang ada langkah yang 3 tahun. Ya, Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i yang selama ini kita kenal dengan huruf hijaiyah 29 huruf dari alif sampai ya, betul, alif, ba, ta, dan selanjutnya ditutup dengan ya. Tapi Imam Syafi'i bukan seperti itu. Jumlah yang paling terbanyak huruf itu adalah alif. Ada yang tahu berapa jumlah? Belum hitung. 48.740 huruf. Mas. Inilah rumus ketika kita diuji jadi imam. Masya Allah, jadi imam. Ya. Jadi ini salah satu disertasi saya ketika di Manila. Disertasi saya di Manila. Masya Allah. Saya ngambil judul yang simpel aja. La yusliha akhiru hadhil ummah illa awwaluh. Tidak akan pernah baik di umat kalau tidak mencontoh umat yang terdahulu. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa inna ba'da qaumin yashhaduna wa la yashhadun. Nanti setelah 3 generasi, 4 generasi akan banyak lahir manusia-manusia yang dia bersaksi tapi dusta, perutnya besar-besar. Allah melaknat, Rasul melaknat yang orang perutnya besar. Kecil, perutnya kecil. Coba lihat perutnya. Coba lihat, mana yang perutnya besar mana? Bukan yang banyak makan, bukan. Gara-gara banyak makan ini malas ibadah, ya. Tidurnya banyak, akhirnya lalai. Tapi sebenarnya tidur itu juga bagus. Ketika kami belum mulai sama dengan Gus Baha, Gus, itu kira-kira orang tidur itu bagusan mana dengan orang yang melek? Bagusan yang tidur. Kenapa? Dia terhalang dari maksiat. Ya, terhalang dari maksiat. Ya, makanya pantas juga tuh, walaupun hadisnya palsu. Orang tidur puasa itu ibadah. Itu hadis palsu itu Pak ya. Jangan dipakai. Tapi kalau tidur juga nggak masalah. Kenapa? Dia terhalang dari maksiat. Ya. Itu kalau tidur dari mulai sahur sampai bangun Harus sampai buka. Nah ini kebo namanya tuh, ya bukan manusia lagi sampai buka. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Alif 48.740 huruf. Yang kedua lam 33.922 huruf. Hafal ya santri ini, hafal. Bulan depan saya kesini lagi mau nanya. Ya. Ini ilmu Al-Quran ini apa namanya intinya nih, Masya Allah. Yang kalian baca tuh 1 juta, yang sudah hafal 30 juz 1.027.000 huruf. 1.025.000 titik, 30 titik. Subhanallah. Kalian aja 1 huruf pahalanya berapa? 10 kali lipat. 1.027.000 kali 10 sabaraha tak? Ayo. Kalau bahan namanya. Sabaraha? 10.270 pahala. Dahsyat itu. Sekali itu baca. Ya. 6.266 ayat. Bayangin. Allahu Akbar. Belum hurufnya. Lam 33.000, alif dulu yang paling banyak. Yang kedua yang terbanyak lam 33.922 huruf. Yang ketiga mim 28.922 huruf. Alif, lam, mim, ha, ya. Itu urutannya tuh yang terbanyak. Ya. Yang keenam waw, yang ketujuh nun, yang kedelapan alif lam, yang kesembilan
ba, yang ke-10 fa. Jumlah huruf yang keempat ha 707 huruf. Dan yang kelima huruf ya 25.717 huruf. Nah itu 5 tuh ya, 5 hafal tuh. Itu lagi ngeliat apa tuh? Lagi main apa ya? Ntar ditanya lagi nanti ke sini ya. Masya Allah ya. Sudah hafal berapa juz itu yang tadi pegang HP? Berapa juz? 5 juz. Sini mau dikasih duit. Mau dikasih duit. Sini. Ini Masya Allah ya. Itu tadi hamilul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran. Entah di mana nih ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Bisa dilanjutkan? Hah? Oh nggak boleh di belakang? Juz 28. An-naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Akbar. Uang muka pergi umroh. Ada yang mau lagi? Ayo naik lagi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasna al-kitaba alladhina astafina min ibadina. Allah telah mewariskan dalam surah Fatir, orang pilihan Allah. Ternyata yang hafal Quran ini, hamilul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran, itu pewaris ilmu kenabian. Itu Allah sendiri tuh ya. Bukan cuma itu, Masya Allah, Allah sambungkan dengan ahli keluarganya. Jannatu 'adnin, surga Aden, dari kalangan orang-orang soleh, min abaihim, bapak-bapaknya, min azwajihim, ibu-ibunya, istrinya. Masya Allah. Min ahlihim, ahli keluarganya, bahkan wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bahkan orang yang hafal Quran itu dengan ahli keluarganya itu jalan-jalan dulu tuh di pintu-pintu surga tuh. Ya, jadi bagus tuh yang apa? Kayak haflah tuh. Ya. Dikelilingi dulu jalan. Ternyata begitu. Di yaumil kiamat, pintu-pintu surga dilalui para penghafal Quran ini. Bukan hanya sekedar hafal ya, tapi amal.
Karena ada 3 kelompok di dalam Al-Quran yang membawa Al-Quran. Ada zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Ada penghafal Quran zalim. Karena zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia hafal Quran, lisannya jorok, mulutnya jahat, kata-katanya culas, menghina orang, merendahkan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, ini salah satu syarat ketika kami dipilih jadi imam, Masya Allah. Sama persis Pak, tahun kemarin saya puasa di Perth di Australia, mimpin sholat tarawih 26 rakaat, 36 rakaat, ya, ngambil Imam Malik sholat tarawihnya. Oh Masya Allah, tapi nikmat, ya. Bagaimana di Mauritania Pak, negara nomor 1 penghafal Quran, tapi kehidupannya sangat sederhana. Tulisan Qurannya itu dipapan, ya. Mauritania, nah itu ada negara Eropa Pak, tapi kehidupan mereka luar biasa. Pernah sekali jamaah ke sana, jamaah dari Bogor. Ya Allah, itu kiai-kiai dari Bogor ditegur semua sama penghafal Quran anak-anak umur 12-13 tahun. Bacaannya semuanya disalahin. Allahu Akbar. Itu nangis itu kiai-kiai dari Bogor tuh, yang hafal Quran, hafal kitab, ditunjuk-tunjuk sama. Ya Allah, tidurnya di atas pasir Pak. Allah. Tapi hafalan Qurannya titik pendeknya kagak ada yang salah, ya, kagak ada yang lewat. Dahsyat, ya. Ternyata Masya Allah ada satu rahasia yang bisa kami dapatkan juga di dalam perjalanan dakwah. Subhanallah, Al-Quran ini human sociality itu 75%. Sosial masyarakat, hubungan dengan makhluk Allah yang lain itu 75%. Makanya Al-Quran ini kudu didakwakan, jalan keluar dari bumi ke bumi Allah yang lainnya, dari lembah ke lembah Allah yang lainnya, sampaikan kepada umat, ya. Satu contoh nih, pernah di pelosok Sumatera kami keluar, subhanallah, dakwah Al-Quran, kita tanpa dijemput, tanpa kan sekarang lagi viral nih, Masya Allah, ya, berani piro, ya. Oh. Berani piro, oh, ya. Datang dijemput, pulang diantar, Masya Allah, ya, penuh kantong sama envelopnya doang, isinya kagak ada. Di pelosok Sumatera, dusun, ada satu kampung, Masya Allah, dahsyat. Ini kejadian nyata, bukan ini mutawatir ya, sahih, karena kita dapat sendiri tuh, ya. Dan ini sudah viral kemana-mana. Ternyata sangat dapat ilmunya tuh dari kami ketika perjalanan dakwah. Itu tahun 97 tuh, ya. Oh masih berat-berat itu dakwah 97. Allah, ada teman yang kupingnya dipotong, ada yang tangannya digunting, segala macam, ya, masih berat. Termasuk di Menes, Banten itu, oh Masya Allah, kita berhadapan dengan jawara-jawara dahsyat itu, ya. Dia bisa besi bisa dijadiin tali, jadi tali itu. Tapi ada teman kita baru keluar dakwah, tapi mantan preman kelas 1 Indonesia, muridnya Mas Teci. Dia keluar, Masya Allah, dia baca
baca doa masuk WC, gelas beling, doa masuk WC, gelas beling jadi beras. Dahsyat. Emang ada hubungannya sih, ya beras perut, ya, masuk WC. Itu preman, jawara menes Banten itu, senada keluar 40 hari. Kaskil Pak, Masya Allah. Jadi jagoan seperti itu harus kita hadapi dengan jagoan juga. Makanya ini kudu punya ilmu seperti itu juga. Ya, jangan iman yakin tapi nggak yakin benar. Nah, iya, seperti itu coba. Apa hubungannya? Karena keyakinan, yakin itu doa masuk WC, gelas bisa jadi beras. Itu yakin. Subhanallah, dahsyat. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ternyata ada 7 huruf yang Allah tidak masukkan ke dalam surah Al-Fatihah. Itu ada rahasianya. Coba kami dapatkan ilmu ini dahsyat. Ya. Dan ada 7 nama setan yang tersebut samar secara abstrak di dalam surah Al-Fatihah. Ini pernah kami bahas juga dengan Prof. Didin Hafiduddin. Kebetulan dekat saya sama beliau di Bogor, Masya Allah. Kadang setiap ada kajian sama-sama kita, ya. Sebagai orang tua juga, Masya Allah. Sebagai guru juga beliau, dahsyat. Udah sepuh juga umur beliau, tapi luar biasa. Baru kemarin akhir 2024 kami mengwisuda mahasiswa Ibnu Khaldun, termasuk anak saya ada di dalam situ. Ya Allah, itu yang mendapatkan cum laude, nilai di atas rata-rata, penghafal Quran semua. Penghafal Quran ini Masya Allah cerdas, ya, cerdas, dan ini sudah terbukti di mana-mana. Ya. Saya pikir ini yang dapat cum laude, semua cum laude dari beberapa bidang, Masya Allah, jurusan, semua penghafal Quran yang cum laude-nya. Ya Allah, alangkah dahsyatnya. Makanya saya sempat dialog sama Prof. Didin. Ya, saya panggil ayah beliau. Ya, apa benar itu di dalam surah Al-Fatihah? Beliau juga ahli tafsir. Ada nama setan ya. Ada bilang, ya Ustaz, saya waktu ke Jepang, ya ke Jepang beliau, ketemu sama, saya nggak tahu itu wali apa-apa gitu, ya. Dia pernah sampaikan, benar di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 nama setan. Kalau orang salah sedikit baca saja, saya dapat ijazah surah Al-Fatihah ini dari Syekh Abdullah Al-Matrud di Madinah saat itu. 4 bulan Pak baru dapat ijazah Al-Fatihah ini. Gak gampang. Udah merasa bagus itu bacaannya, udah merasa bisa bacaannya, ternyata di ahlinya, Allahu Akbar, kan beda juga tuh. 4 bulan baru bisa dapat. Dan silakan kamu sampaikan. Allahu Akbar. Sanad Quran qiraat saya dari Syekh Abdullah Al-Matrud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita kalau salah baca sedikit aja, itu kita nggak nyadar ada setan yang terselip di dalam lisan kita, bacaan kita, ya. Makanya kata Prof. Hafiduddin, kenapa orang habis sholat ini kebanyakan sifatnya seperti setan? Ternyata itu tadi di dalam surah Al-Fatihah ada 7 nama setan. Karena ada 7 huruf yang Allah tidak masukkan ke dalam surah Al-Fatihah. Untuk mengkaji ini nanti diundang lagi ke sini. Insya Allah siap? 4 bulan. Masya
Masya Allah. Iya benar. Ini ilmu yang tidak akan kita dapatkan di perguruan tinggi. Sampai S3 gak dapat. Kudu harus talaki dengan alim ulama, ya. Dan harus ilmu ini harus bersanad karena petunjuk Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Masya Allah, ya. Kiai Mbah Maimun itu menyampaikan, itu surah Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Itu dalil kalau belajar itu harus jelas sanad ilmunya, termasuk Al-Quran. Kudu jelas sanadnya kemana, karena akan bermunculan rumah-rumah tahfiz, tapi akhirnya apa? Khawarij yang keluar dari rumah tahfiz tersebut. Hati-hati. Allahu Akbar. Kejadian yang begitu dahsyat. Banyak rumah tahfiz, ustadznya bisa berbuat maksiat dengan santrinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Makanya jelas harus ada sanadnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahfidzul Quran ulil albab, orang-orang yang punya akal, yang dijaga akalnya oleh Allah, bisa membuat rumah tahfidz yang bersanad. Alhamdulillah, gurunya dari Temboro. Itu jelas, jelas banget, sangat jelas. Pondok pesantren yang terbesar di seluruh dunia, Al-Fatah. Berapa santrinya sekarang? 70.000, 50-60.000 sekarang. Seluruh Indonesia, belum di luar. Masya Allah. Kami bisa bangun pondok pesantren, Pak, di Filipina. Sekarang santrinya 1.000 lebih dari berbagai negara. Itu yang stay di sana, yang stay itu santri awalun pertama bersama almarhum al-maghfurullah Kiai Huzairon. Ada di pelosok Filipina, di Mindanao. Subhanallah. Karena disertasi kita sampai ke sana ketemu dengan murid-muridnya Kiai Huzairon almarhum. Allahu Akbar, hebat-hebat. Akhirnya kita kolaborasi, bisa bangun pondok di situ. Dari Manila kita harus terbang ke Zamboanga. Zamboanga kita harus nyebrang 10 jam ke Mindanao. Ketemulah Jolo Sulu. Ya, kalau masih hidup alhamdulillah. Dan di situ kita dekat dengan Abu Sayyaf. Oh, itu tembak-tembakan, Pak, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan asbab dakwah ini, Al-Quran kita bawa. Saya tuh kayak kalau presiden 12 tentara ngawal 1 kali 24 jam. Subhanallah. Sampai masuk masjid itu dikawal, Pak. Saya biarkan. Saya bilang buka sepatu dulu. Ternyata semua gerakan yang kita lakukan ditulis sama mereka, tentara Filipina. Sampai tidur ketulis sama mereka. Ternyata kesimpulannya, ternyata Islam itu begitu indah. Itu satu peloton, Pak, 235 orang bersyahadat. Kita Islamkan saat itu dengan asbab akhlak Al-Quran, ya, akhlak Nabi. Ya Allah, sampai nggak lepas itu. Kita cara berpakaian dari kanan, alhamdulillahilladzi, keluar la ilaha illallah, tercatat sama mereka. Ternyata indahnya Islam seperti ini, tidak seperti yang kami dengarkan, ya, propaganda dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Mereka bersyahadat. Masya Allah. Kita kumpulkan umat di Pulau Jolo Sulu tuh ada 2000 manusia. Saat itu saya berdiri, berdiri 2 jam bayan, itu keluar semua di jalan Allah 4 bulan. Harusnya selepas ini keluar semua nih. Amin. Masya
Masya Allah. Tinta skill, tinta skill. Ngamal. Kita ngamal Quran ini ya, ngamal Quran ini. Ya, bukan hanya sekedar hafal. Dahsyat. Ya. Allahu Akbar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran yang 30 juz 114 surah ini 6.266 ayat. Bukan 6.600 itu salah Pak ya? Salah, jangan dipakai itu 6.666 ayat. 6.266 ayat. Ya. Itu dahsyat. Kalau ada di dalam kehidupan kita, Allah sudah berikan menjadi hamilul Quran, sahibul Quran, dan ahlul Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan yang luar biasa. Itu replikanya tadi di depan kita, seorang anak memberikan mahkota. Itu kata Imam Tirmizi, seorang anak akan menggendong kedua orang tuanya, membawa orang tuanya di singgasana yang begitu megah di hadapan Allah, memberikan mahkota tajul karamah, ya, mahkota yang begitu indah. Alhamdulillah, ini sudah saya praktekkan. Anak saya pertama sudah nikah, Hafiz juga, Hafizah, ketemu dengan pengusaha besar orang Betawi jadinya. Punya pondok juga. Klop lah ya. Alhamdulillah. Yang punya Kelapa Gading. Masya Allah ya. Ya, anak saya yang kedua selesai juga 30 juz, perempuan. Nah, ini lagi sekolah di Swedia. Dia lagi ngelanjutin S2-nya di Swedia, pengennya ke sana. Masya Allah ya. Anak saya yang ketiga dapat pengusaha juga, udah nikah ya. Yang ketiga perempuan juga, selesai hafalan Qurannya ya. Selesaikan dulu hafalan Qurannya. Mau kemana, mau jadi apa, mangga, akan terarah ya, akan terarah. Masya Allah. Dan Allah berikan yang terbaik pada mereka yang menghafal Al-Quran, baik itu urusan dunianya, terlebih lagi urusan akhiratnya. Jangan pernah merendahkan diri, rendah, jangan. Penghafal Quran udah ada jaminan datang dari Allah, hamilul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah susah kemanapun, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sengsara kalau memang benar-benar mereka bersama Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang harus disampaikan, hanya poin-poinnya saja yang saya utarakan di hadapan kita semuanya, karena waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah perkara ini tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak praktek langsung ya. Korbankan harta, diri, waktu kita untuk mendapatkan kefahaman syariat Allah, iman, ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua siap? Itu saja yang bisa sampaikan, karena menjelang zuhur kita masih ada acara lain, pasti misi Kampung Tengah.